Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di acara Cinta, curhatan indah tentang agama. Sebelumnya, teman-teman udah nonton belum video yang kedua? Kalau belum, buruan cek ya di sebelah sini. Teman-teman jangan lupa juga ya untuk like, comment, and subscribe. Dini tunggu ya. Kajian kali ini kita akan bahas tentang idola yang bikin klepek-klepek. Ayo, teman-teman di sini ngaku siapa yang punya idola dan sampai kayak tergila-gila banget. Nah, sekarang kita akan bahas nih apa sih pandangan agama terkait hal tersebut bersama Ustadz Indra Anbia. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Wah, sekarang Ustadz agak beda nih. Sekarang pakai kupluk ya. Gimana teman-teman? Makin cocok kan? Alhamdulillah. Ustadz, untuk kajian kali ini sebenarnya lebih ke curhatan diri sendiri. Soalnya alhamdulillah dikaruniain kakak sama Allah. Tapi kakaknya tuh akhir-akhir ini kayak mengidolakan banget salah seorang artis Indonesia sampai dia tuh nge-follow IG-nya, wallpaper laptopnya foto artis itu, HP-nya artis itu, sampai nonton FTV-nya, dengerin lagunya itu terus. Ini mah mohon maaf dia sakit aja yang tahu satu rumah Ustadz. Kan kita jadi agak ini kenapa gitu. Kalau menurut Ustadz itu dalam agama baiknya seperti apa ya? Atau mungkin Ustadz ada pandangan lain? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Teman sekalian, jadi terkait tentang ini ya, mengidolakan ya, idola gitu. Ya, setiap orang punya idolanya masing-masing. Ya. Hanya secara syariat kita diperintahkan oleh Allah dan Nabi SAW agar jangan terlalu mencintai makhluk berlebihan. Jangan terlalu mengidolakan berlebihan. Gitu. Kenapa? Karena yang namanya makhluk itu kan pasti dia memiliki kekurangan. Ya. Jadi kalau misalkan sekedar fans, seneng, suka, boleh saja. Oh, nggak apa-apa ya. Ya, karena itu kan perkara al-ibahah ya, jadi sesuatu yang mubah saja, hal-hal yang diperbolehkan gitu ya. Kan itu urusan duniawi kan begitu. Hanya yang tidak boleh itu nanti bisa jadi hal yang mubah ini justru membawa kepada keburukan. Nah, ketika mendorong kepada keburukan inilah yang mesti diwaspadai gitu ya. Jadi bukan tidak boleh kita mengidolakan seseorang gitu ya, gitu. Kayak Dini juga kan pasti ya mengidolakan ya. Mengidolakan siapa? Nggak ada sih kalau Dini. Oh, nggak ada. Nabi Muhammad SAW. Masya Allah ya, gitu. Jadi kenapa ada seorang sahabat beliau bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau saya mengidolakan ya, mengunggulkan, mencintai begitu ya seseorang, boleh enggak gitu. Kemudian Nabi SAW beliau mengatakan ya, innaka ma'aman ahbabta gitu. Kata Nabi, nanti kamu di akhirat akan dikumpulkan dengan orang yang kamu cintai. Berarti bisa ketemu sama idola kita ya nanti di akhirat. Nah, makanya nanti kalau misalkan di dunia kita idolanya bukan orang-orang yang baik, nanti di akhirat gimana? Oh, iya ya. Ya, gitu. Jadi kalau hanya sekedar saya mah senang aja gitu, boleh silahkan kalau hanya sekedar seneng. Jadi jangan semuanya harus berlebihan mencintai gitu. Ya, kenapa? Karena tadi saya sampaikan bahwa mencintai makhluk berlebihan ini akan membawa kepada keburukan. Ya, dan kaum yang terdahulu di dalam Al-Quran justru mereka dicela oleh Allah karena apa? Karena idola yang berlebihan. Sampai ada anggapan idolanya nggak mungkin salah. Nah, itu tegur sama Quran. Gitu kan? Tegur sama Quran, tidak boleh kamu mengidolakan seseorang sampai melebihi daripada cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, jadi nanti Dini di akhirat mau kumpul sama siapa? Idolanya siapa di dunia? Bener juga Ustadz ya, tergantung sama idola kita. Gitu. Terus kayak batasan-batasan kita tuh sampai mana sih Ustadz untuk mengidolakan seorang gitu. Kadang-kadang juga kan kita ingin mengingatkan teman kita yang kayak gitu, itu juga gimana ya Ustadz ngingetinnya? Ya, jadi pada prinsipnya sih secara batasan syariat itu adalah kan kalau kaitan yang mubah itu ya, yang boleh itu kalau misalkan dia membawa keburukan itu yang kemudian mesti dihindari. Karena gini, prinsipnya kan kalau dalam urusan ibadah itu dia seperti lampu merah gitu.
Ya. Misalkan Dini sholat subuh berapa rakaat? 2. 2 rakaat. Kenapa 2 rakaat? Iya disuruhnya. Nah, kan? Jadi pada prinsipnya kita nggak sholat subuh, kan gitu. Karena kalau misalkan belum ada perintah kita tidak melaksanakan. Ketika ada perintah, gitu kan? Ada perintah bahwa sholat subuh 2 rakaat. Nah, kemudian kita laksanakan 2 rakaat. Boleh nggak? Karena Dini berasa ini kan baru bangun tidur nih, masih seger gitu. Boleh nggak jadi 4 rakaat subuhnya? Sama yang awal subuh 2-2. Ya jadi 4 gitu. Ditambah 2 rakaat jadi 4 boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena memang secara ibadah tuh begitu ya. Jadi lampu merah berhenti dulu. Ketika ada keterangan baru kita laksanakan. Tapi kalau kaitan urusan duniawi, muamalah, kita menyukai seseorang, fans pada seorang gitu ya. Nah itu pada prinsip urusan dunia itu al-ibahah boleh saja. Gitu. Hanya tadi kalau misalkan ini membawa kepada keburukan gitu ya, membawa kepada kejelekan, bahkan kemudian segala sesuatunya harus gitu kan, harus mengikuti orang itu. Ini yang mesti diwaspadai. Ya, jangan sampai kita mengikuti sesuatu justru menjerumuskan kita. Apalagi kalau misalkan kita mengidolakan seseorang yang seseorang itu misalkan agamanya beda sama kita. Nggak boleh kan biasanya sekarang tuh lagi musim nih Ustadz boy band itu teman-teman ini banyak banget yang suka EXO, BTS dan lain-lain itu kan sebenarnya boleh-boleh aja dong ya, berarti. kalau senang-senang aja suka boleh aja gitu. Jadi yang jangan sampai karena idolanya seperti itu kita pun harus berbuat seperti itu. Ya, gitu. Jadi secara syariat bahwa secara urusan duniawi boleh-boleh saja. Hanya jangan sampai kemudian ini justru menjerumuskan kita kepada keburukan, menjerumuskan kita kepada kemaksiatan, gitu. Jadi intinya sebenarnya kakak Dini sebenarnya boleh-boleh aja asal dia tetap melaksanakan sholat, asal kalau lagi azan tetap sholat, tetap puasa kayak gitu ya Ustaz. Jadi gini, jadi kalau misalkan mesti ada idola-idola yang kita idolakan gitu. Misalkan gini, kata anjuran dari Nabi SAW agar kita mengidolakan apa? Agar kita mengidolakan orang-orang yang soleh. Ya, orang-orang yang baik. Mengidolakan orang yang baik, apakah akan mendorong kita menjadi orang yang baik juga, gitu. Jadi ini kita suka dengan ini boleh, tapi ada hal-hal yang kemudian kita lebih idolakan juga, gitu. Supaya jangan sampai kita terjerumus kepada keburukan, gitu. Jadi kalau misalkan kita mengidolakan yang orang yang soleh, orang yang berilmu, kan kita pun akan ikut, ya. Nah itu, ya. Jadi bukan kita harus kita idolanya ini saja gitu. Coba cari idola-idola yang lain, ya, yang bisa membawa kita kepada kebaikan, gitu. Dan tadi seperti ini disampaikan bahwa ada idola yang lebih harus kita idolakan. Iya, siapa? Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Aduh, tahu nih Ustadz. Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW itu adalah makhluk yang Masya Allah ya sempurna itu akhlaknya. Ya. Kalau manusia mungkin di satu sisi dia punya kelebihan, kita idola dan kelebihan ini, tapi ada keburukan-keburukan di sisi yang lain. Ya. Tapi kalau Nabi SAW ya, beliau sangat sempurna akhlaknya, bahkan tidak ada biografi yang paling lengkap gitu ya, kecuali Rasulullah SAW. Ya. Jadi jangan membahas tidak hanya membahas di luar, bahkan di dalam pun, di rumah pun dibahas bagaimana tentang keseharian Nabi SAW. Ya, gitu. Jadi ini terkait dengan urusan mengidolakan gitu ya. Jangan sampai kemudian idola ini membawa kepada keburukan. Dan jangan sampai kita juga tidak jadi mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Nah, apalagi itu. Ya. Tapi kayaknya kalau dilihat ya dari Dini juga mengakui Nabi Muhammad tapi mungkin belum terlalu mengidolakan gitu ya Ustadz. Gimana ya caranya? Kenapa tidak mengidolakan? Ya mungkin lebih kayak belum kurang belajar tentang historinya ya tentang. Betul ya, biasanya kan ada pepatah apa? Tidak kenal maka tak saya. Ya, maka kalau kita nggak kenal ya maka kita harus berkenalan dengan beliau. Ya, kita harus kenalan sama beliau. Bagaimana kepribadian Nabi SAW, bagaimana indahnya akhlak Nabi SAW. Ya, karena idola kita kepada Nabi
bukan hanya kebahagiaan kita di dunia, tapi ini akan membawa kebahagiaan kita di akhirat. Ya. Jadi kebahagiaan yang luar biasa ketika di akhirat kelak, ya, ketika semua orang sibuk dengan urusan masing-masing, ya, kan orang tua tidak akan memikirkan anaknya, ya, anak tidak akan memikirkan orang tuanya, masing-masing sibuk, gitu. Nah, tapi kalau kita mengidolakan Nabi SAW, justru Nabi SAW nanti yang pada hari akhirat sibuk memikirkan kita. Bayangin coba, ya, Rasulullah mikirin kita, ya. Itu umatku, selamatkan gitu. Ketika di akhirat. Jadi kalau kita di dunia mengidolakan beliau, insya Allah nanti di akhirat pun beliau pun akan ingat kepada kita, gitu, akan membawa kita sebagai umatnya. Nah, makanya bagaimana caranya? Ya, caranya dengan cara kita membaca bagaimana perjalanan hidup beliau, ya. Kemudian kita mempelajari, ya, atau membaca, kemudian kita mendengar, ya. Jadi kita dengar bagaimana perjalanan kisah Nabi SAW, gitu. Jadi kenapa sekarang idola kita bukan idola remaja saat ini, gitu, ya? Iya. Bukan Nabi SAW, ya, bukan orang-orang yang ya, karena memang yang ditampilkan sekarang begitu, yang ditampilkan oleh media. Nah, oleh karena itu kita sebagai seorang muslim, kita suka sama mereka misalkan, ya boleh, silakan saja. Tapi kalau mengidolakan itu harus orang-orang yang sholih, orang-orang yang berilmu, dan juga apalagi yang paling tinggi itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, gitu. Alhamdulillah Ustadz. Mungkin teman-teman kalau nanti ada pertanyaan lagi untuk dibahas untuk minggu depan, teman-teman bisa komen ya di bawah, dan jangan lupa like and subscribe. Jadi teman-teman jangan lupa ya, tadi kata Ustadz apa? Teman-teman boleh mengidolakan siapa aja, tapi ingat harus menjadi orang yang lebih baik. Betul Ustadz? Betul. Dan jangan lupa juga harus tetap mengidolakan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa tadi? Dengan selalu mendengarkan kisahnya, membaca historinya, gitu ya Ustadz. Nah, jangan lupa ya teman-teman, minggu depan bakal keluar juga loh video tentang cinta ini. Jadi teman-teman jangan lupa buat mantengin terus YouTube-nya buat nonton video ini. Dadah teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.